Hai, untuk materi kali ini kita akan berpindah dari CRUD ke template admin ya. Jadi kita akan membuat sebuah template admin yang nantinya kalian akan gunakan template ini untuk membuat studi kasus kalian untuk tugas UAS ya. Jadi kalian bisa download template gratis, salah satunya di Bootstrap.med. Kita kunjungi Bootstrap.med, sekali scroll ya ini. Kalian cari ini nice admin. Kalau kalian mau lihat hasilnya, kalian bisa klik live demo ya. Jadi templatenya seperti ini. Kalau mau download, tinggal pilih free download. Kalian klik download ya. Ini saya sudah download filenya. Kalau sudah, kalian pindahkan filenya di folder exam, kemudian htdoc, dan kita buat folder baru. Di sini kita namakan admin template. Dan paste. Dan jangan lupa di ekstrak ya. Nah, ini hati-hati kalau kalian ekstrak bukan menggunakan WinRAR. Kalau kalian ekstrak menggunakan bawaannya Windows 10, biasanya nanti dia di dalam folder lagi isinya ya. Karena kalau pakai Windows 10 nanti double folder nice adminnya ya, kalau bawaannya ekstrak Windows 11 ya. Sekarang kita buka di Visual Studio Code, kalian tinggal tarik. Nah, ini nice admin. Kemudian kalau kalian mau lihat hasilnya, kita akan buat file baru. Klik kanan, new file, index.php. Kemudian kita coba lihat hasilnya, klik kanan, open with default browser. Ya, ini filenya itu terlalu banyak. Kalau kalian ambil dari index.html, biasanya kalau template dia itu ada namanya blank ya, yang di sini dashboardnya itu kosong supaya scriptnya lebih pendek. Jadi kita copy dari ini ya, pages blank.html. Cari di sini pages blank. Nah, ini kalian copy, simpan di index.php. Jadi kalau kita jalankan, oh ini sudah bisa dihapus ya file zipnya. Kalau kita jalankan sekarang, ini bisa di close, localhost /admin template. Nah, ini gagal dipanggil untuk JavaScript dan CSS-nya karena file CSS-nya dan JavaScript itu ada di sini di folder asset. Jadi ini bisa kalian copy, kita pindahkan di folder paling luar. Kalau di refresh, template-nya sudah berhasil dipanggil. Kemudian berikutnya kita akan rapikan ya struktur aplikasi kita supaya lebih rapi. Kalau rapi, lebih mudah untuk maintenance dan juga lebih mudah dibaca ya. Kalian klik kanan, new folder, kita buat folder baru admin. Jadi nantinya semua file yang berhubungan dengan admin kita akan simpan di folder admin. Klik kanan lagi, new folder, kita buat template. Kemudian new folder lagi, kita buat dashboard. Nanti dashboard ini halaman yang pertama kali diakses kalau user berhasil login ya. Sekarang di template, buat index.php. Ini bisa kalian copy dari sini ya.
kita copy dan paste di dalam template index.php. Jadi kalau kita kunjungi admin template, ya ini filenya lagi-lagi gagal dipanggil ya, yaitu CSS dan JavaScript-nya, karena sekarang kita berada di index. Kalau kita mau akses halaman aset, file-file di aset ya, berarti kita harus keluar dulu satu kali dari folder template, kemudian kita keluar lagi dari folder admin, baru kita bisa akses halaman aset. Tapi kita tidak akan lakukan seperti itu, kita akan buat hal baru. Kalian buat file baru, new file ya, new file. Kalian namakan helper.php, php tab, kemudian enter. Kita akan tampung sebuah variabel base underscore URL. Biasanya ini kita namakan dengan base URL. Base URL ini akan memanggil link aplikasi kita, yaitu localhost/admin template. Kalian bisa paste, jangan lupa titik komanya ya, dan di save. Jadi nantinya di template ini kita akan panggil langsung dari folder terluar ya, yaitu localhost/admin template/asset. Supaya kalau kita pindahkan filenya, kita tidak perlu keluar dulu baru kita masuk lagi di folder asset. Cara ini lebih mudah ya. Di folder template kalian akan panggil ini ya, panggil helper yang tadi kita buat di paling atas ya, php tab require ya. Template ini kita harus keluar ya dari folder template titik slash, kemudian kita keluar satu kali lagi dari folder admin ya, titik slash. Setelah kita berada di folder terluar, sekarang kita masuk di folder di file helper ya, helper.php. Dan sekarang kita sudah bisa gunakan ini base URL. Ctrl B untuk asetnya, ini kalian blok semuanya. Ctrl D sampai di paling bawah. Kemudian kalian tekan arah panah kiri, buka PHP eho ya. Ini kita kasih jarak dulu ya, supaya kita bisa buka PHP eho. PHPE kontrol spasi tab base URL. Kemudian di sini ada jaraknya, ini perlu kalian hapus kembali jaraknya. Kemudian di save. Ya, kalau kita refresh, ya, sekarang template-nya sudah berhasil dipanggil. Kemudian untuk menunya kita akan hapus ini ya, semua menunya yang tidak kita butuhkan. Kita cari untuk menunya ya. Ini bisa kita minimize. Ini menunya. Jadi ini kalian minimize, kemudian dihapus ya. Ini juga kita minimize, kita simpan saja satu menu dashboard. Atau ini bisa kalian blok sampai dengan tutup UL ya. Kita blok sampai di bawah ya ini. Ini tutup UL-nya tadi, dan ini end sidebar-nya. Ini bisa di delete. Jadi sekarang kita hanya punya satu menu ya, yaitu dashboard. Kalau di refresh ini bakalan hilang semuanya. Kemudian berikutnya kita akan bersihkan ini halaman konten ya. Nah, scroll, nah ini
Sini kontennya bisa kita delete. Jadi di dalamnya main ini kalian bisa hapus isinya dan di save dan di refresh. Nah, sudah hilang. Sekarang kita akan buat judul halaman. Kita akan bungkus dengan card ya. Judulnya kita bisa gunakan H5, judul halaman. Kemudian card ini kalian kasih shadow ya, supaya ada efek-efek bayangan, dan kasih padding. Refresh, sudah muncul judul halamannya. Ini kalian copy satu kali lagi. Ini nantinya berisi kontennya, misalkan halaman user, halaman berita. Kalau di refresh sudah muncul. Kemudian berikutnya kita akan bersihkan ini tombol search, karena ini tidak kita gunakan, dan notifikasinya. Kemudian pesannya juga akan kita hapus. Nah, scroll ke atas, kita buka kembali di halaman header. Kita scroll, ini search bar ini bisa kalian delete. Ini juga search bar bisa di delete. Kemudian notifikasi ini bisa di delete ya, dari linknya ya. Ini linknya, kalian minimize, kemudian delete. Pesan juga ini bisa kalian minimize dan di delete. Ini biarkan untuk profil, nanti kita buat profil kita ya. Kalau di refresh ini hilang ya, sudah hilang. Kemudian berikutnya kalian buat file baru lagi di dashboard ya, new file, index.php. Ini templatenya, ini tidak mungkin kita buat dua kali ya, tidak mungkin kita copy semuanya kita simpan lagi di halaman dashboard. Jadi kita akan buat templatingnya, tapi sebelum itu ada folder yang mau saya ganti di folder aset. Nah, ini kalian tidak perlu ganti ya, karena biasanya kalau saya upload di GitHub, folder vendor ini tidak ikut terupload. Jadi saya ganti dengan plugins. Nanti saya akan blok semua vendor. Ctrl D, saya akan ganti nama foldernya dengan plugins, supaya nanti kalau saya upload di GitHub, folder ini bisa ikut terupload. Jadi nanti kalian bisa download templatenya dari GitHub ya. Ini kalau di refresh tidak ada perubahan ya. Kalau untuk templatenya kita akan pisahkan ya. Kita buat new file, yaitu header.php. Kemudian yang kedua yaitu footer ya. Oke. Untuk headernya ini kalian bisa cut ya dari index. Kalian cut dari atas line nomor 1, scroll sampai kita cari kontennya ya. Ini kita buka dulu kontennya ya. Ya, ini sampai tag pembuka main, ini kalian blok ke atas. Ini kita cut, kita simpan di header, jangan lupa di save ya. Kemudian untuk footer ini bisa kalian cut dari tutup main ya sampai di bawah, simpan di footer. Kemudian di sini kita akan panggil php tab. Oh ya, jangan panggil di sini ya, karena kita akan panggil di halaman dashboard sini. Ini bisa kalian copy dari index,
copy ke indeksnya dashboard ya, karena sekarang kita akan kunjungi halaman dashboard. Ini dashboard. Sekarang di halaman dashboard hanya ada dua ya, yaitu judul halaman dan konten. Kalau di refresh ini template-nya belum terpanggil ya, jadi kita akan panggil header dan footer. PHP tab require. Ini kalian keluar dulu satu kali karena kita di folder dashboard ya. Keluar dulu dari folder dashboard, kemudian masuk ke folder template, kemudian panggil filenya ya, yaitu header.php. Kalau di refresh ya, ini headernya sudah muncul tapi footernya belum ya. Ini bisa kalian copy, ini footer, save dan refresh ya. Sekarang footernya sudah muncul. Kemudian di header di dashboard ini ya, ini kalian bisa kasih link ya, bisa kalian hapus phpe, kita panggil dari folder terluar ya, yaitu base url atau localhost / admin template / kemudian dashboard. Kemudian ini kalian blok, kalian copy satu kali, alt save bawah ya, ini untuk user, karena nantinya kita akan buat usernya ya. Ini user, save. Kalau di refresh sudah muncul, nanti kita ganti ikonnya ya. Kalau saya klik user, ini masih error karena belum kita buat. Jadi sekarang kita akan buat halaman user ya. Di admin, new folder, user. Kemudian klik di folder user, new file, index.php. Untuk isinya kalian bisa copy dari dashboard ya, atau sebaiknya di halaman dashboard ini kalian copy. Biasanya kalau kita buat template ini, kita akan ganti namanya menjadi blank, baru kalian paste. Blank ini nantinya kalau ada kita buat file baru, kita tinggal copy dari blank ya, blank template. Jadi kalian kembali ke dashboard, kita bisa ganti judulnya ya, jadi dashboard. Kemudian di user index ini masih kosong, kalian bisa copy dari blank. Jadi kalau kita buat file baru, kita tinggal copy dari blank ya, kemudian di paste. User, save dan refresh. Nanti kalau kita klik dashboard, oh ini linknya salah ya. Di header scroll, kita cari linknya. Nah ini seharusnya ada dulu folder adminnya, baru masuk ke dashboard, admin / dashboard. Nah ini admin / dashboard. Begitu juga untuk user, admin / user. Kita back, kemudian kalau saya klik halaman user, oh ini baru di refresh, klik halaman user ya, kita sudah pindah ke halaman user. Kalau kita klik halaman dashboard, kita sudah pindah ke halaman dashboard. Jadi kita sudah punya dua halaman, dimana dua halaman ini sudah menggunakan template ya. Ini bisa kita close semuanya. Ini kita ganti ikonnya supaya ikonnya itu tidak sama dengan ikon dashboard. Kalau template ini dia gunakan namanya itu box ikonnya. Jadi kalian bisa cari di browser box icon.
Kita cari icon user, klik, kemudian klik font ya. Kalian klik, nanti dia otomatis tercopy. Kita ganti icon user. Ini dashboard, berarti ini icon ini kita ganti ya. Kalau saya refresh, sekarang ikonnya sudah berubah. Kemudian judul halaman di atas ini juga perlu kita rubah ya. Ya ini admin template. Jadi kedepannya misalkan kita punya halaman berita, kita bisa buat folder baru, kemudian buat lagi indeks, dan kita copy dari template untuk halaman berita. Selanjutnya kita akan perbaiki ini ya, indeks. Ini masih isinya sama. Ini perlu kalian hapus, delete. Kemudian kalau saya akses ya localhost/admin template, saya maunya nanti dia akan mengarahkan ke halaman dashboard. Nanti kita akan edit ini terakhir setelah template-nya selesai dibangun ya. Jadi kalian buka PHP tab. Kita akan langsung redirect ya. Header, tanda kutip, kemudian location, titik 2. Ini kita back dulu satu kali supaya kita copy linknya. Ya, untuk saat ini kita biarkan dulu seperti ini, nanti kita edit. Sekarang kalau saya akses localhost/nama folder, dia akan pindahkan ke halaman dashboard. Kemudian nantinya ini link ini, kalau kita sudah online kan aplikasi kita, nanti link ini akan kita ganti dengan nama domain di tempat kita hosting ya. Nanti kita akan buat beberapa function juga di sini untuk pemanggilan database. Kemudian kalau berita itu biasanya ada tanggalnya, kita akan buat tanggal dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita sudah pernah buat di PHP dasar, nanti kita juga akan buat di sini. Jadi beberapa function yang akan kita gunakan, kita akan tampung di file ini. Nanti dia bisa digunakan di semua file yang dipanggil ya. Oleh karena itu kita buat file helper. Nah, sekian untuk materi kali ini.